Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, salam lestari ya. Pada kesempatan hari ini Mimin mau coba kasih informasi ya seputar registrasi di Basecamp pendakian Gunung Slamet via Bambangan Purbalingga ya. Jadi apa-apa aja yang nanti harus kalian persiapkan ketika nanti ke loket pendaftaran ya, nanti akan kita ulas di sini. Oke ya guys, stay tune terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dukung terus channel ini biar terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang positif bagi teman-teman yang mau mendaki ke Slamet via Bambangan. Oke. Oke guys ya, jadi nanti ini akan kalian dapatkan ketika nanti registrasi di Basecamp Slamet via Bambangan ya. Yang pertama ada surat pernyataan ketua rombongan dan anggota pendakian Gunung Slamet. Nanti ini diisi sama ketua rombongannya ya. Ada nama, jenis kelamin, ini cuma 2 ya, jangan tambahin lagi, nanti nggak jelas. Ada alamat, nomor HP, nomor telepon keluarga yang bisa dihubungi ya. Kemudian jenis kegiatannya, misalkan open trip atau pendakian biasa atau tektok ya. Ini di sini. Terus jumlah anggotanya. Ini ada 10 orang di sini. Ditulis semua ya. Jenis kelaminnya, alamat sama nomor HP yang bisa dihubungi ya. Di sini ada keterangan menyatakan bahwa kami tidak memiliki penyakit yang berisiko seperti penyakit jantung, penyakit asma, penyakit epilepsi, atau penyakit lainnya yang dapat sewaktu-waktu kambuh akibat aktivitas pendakian. Jadi kalau nggak sehat bilang sehat ya resiko sendiri ya. Yang kedua, apabila kami memiliki penyakit tersebut dan tetap melakukan pendakian, maka tanggung jawab saya pribadi. Ya, kemudian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari manapun pihak. Apabila kami melanggar hal yang telah kami nyatakan dalam surat pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi. Jadi ini jelas semua di sini ya. Nanti ini ditandatangani ketua rombongan atau yang mewakili anggota. Ini pernyataan yang pertama ya. Yang kedua, ini ada pernyataan untuk tidak melanggar batas aman. Jadi seperti diketahui bahwa Gunung Slamet ini belum lama ya turun level dari level waspada ke level aman ya. Jadi di sini ada pernyataan yang menyatakan, saya menyatakan atas nama kelompok dan rombongan bahwa 1. Tidak akan melakukan pendakian sampai batas radius aman Gunung Slamet ya. 2. Mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku di Basecamp pendakian Gunung Slamet. Apabila saya dan anggota kelompok saya dengan sengaja melanggar pernyataan tersebut, maka segala risiko yang timbul terjadi menjadi tanggung jawab sendiri. Jadi di pos Pelawangan itu sudah kita pasang ya, ada papan penanda batas aman, karena dikhawatirkan di puncak masih ada aktivitas yang bisa membahayakan. Walaupun demikian, ketika ada yang mau mendaki meneruskan sampai ke puncak, berarti risikonya ditanggung sendiri ya. Nanti asuransi yang sudah dengan bayar melalui tiket masuk itu hilang ya. Walaupun misal terjadi apa-apa ya tidak menginginkan, tapi kalau misal terjadi apa-apa ya tetap kita evakuasi, kita bawa turun, cuma tanggung jawabnya kembali masing-masing ya. Nanti ini diisi ya, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, tanggal masuk, tanggal keluar ya. Ini ketua kelompoknya nanti yang isi. Oke ya. Selanjutnya juga ada checklist ya, daftar perlengkapan dan perbekalan. Jadi nanti yang kalian yang mau naik ke Slamet Bambangan ini ada checklist ya. Nanti ini diisi, ini per kelompok biasanya ya, per kelompok tuh maksimal 10 orang ya. Jadi kalau naiknya banyak orang ya, misal 30 orang ya, berarti nanti dapat ini 3, karena ini satu lembar ini untuk 10 orang ya. Nanti tolong diisi apa-apa yang kalian bawa ya, misal tenda, agro atau K3, tenda keempat, ada kompor, ada nesting, bisa kalian baca ya. Ada korek api, flysheet, juga sampah nih, ada barang-barang yang nanti bisa jadi sampah ya, kayak bungkus pop mie, kayak telur, kayak sarden. Dicantangan nanti isinya berapa, nanti kalau turun itu cek ya, wajib ditunjukkan ke Basecamp. Nanti apa yang kalian bawa nanti dicek lagi di Basecamp ya. Jadi nanti kita mencoba bareng-bareng untuk menjaga ekosistem, menjaga ya biar sampah bisa terkendalikan lah ya. Namanya kegiatan pendakian gunung udah begitu luar biasa, jadi kegiatan wisata ya. Setiap ada kegiatan pasti
akan menimbulkan sampah ya. Nanti kita mencoba bareng-bareng untuk saling menjaga. Nanti ini diisi ya. Nanti ada petugas cek naik, ada petugas cek turun ya, ada ketua rombongan. Oke, ini tisu basah, pengeras suara, alat musik tidak boleh dibawa ke kawasan Gunung Slamet, dan jika masih kedapatan membawa akan disita. Oke ya. Kemudian juga nanti kalian akan mendapatkan ya, ada larangan dan denda di Gunung Slamet jalur Pamangan Purbalingga ya. Sini jelas tertulis, bisa kalian baca. Jika masuk tanpa izin ada denda 10 kali lipat harga tiket, berarti 20.000 kali 10, 250.000. Tidak membawa sampah, dendanya 10 kali lipat dari harga tiket. Mencoret pelang, batu, pohon 5 kali harga tiket. Menebang pohon, memetik edelweiss dipidana ya. Membawa alat musik dan kembang api atau petasan disita. Kencing dalam botol dilarang ya, tidak usah kencing di tanah biar meresap ya. Kalaupun mau buang air besar juga usahakan tangannya dilubangi, nanti diuruk lagi. Jadi orang mampu loh. Membuat tenda dalam bedeng dilarang ya. Jadi ya shelter-shelter yang ada itu khusus untuk misal evakuasi kalau ada darurat gitu, misalnya buat menampung korban atau untuk kegiatan SAR ya. Jadi dilarang buat tenda dalam bedeng. Membuat api unggun ini rawan kebakaran soalnya ya. Kemudian ada juga diwajibkan membawa perlengkapan standar pendaki. Jangan tinggalkan teman Anda dalam keadaan apapun. Sekali lagi ya, jangan tinggalkan teman Anda dalam keadaan apapun ya. Kebersamaan lebih utama dibanding ego semata. Oke. Kemudian ada puncak, takkan lari dikejar, utamakan keselamatan bersama. Dilarang keras BAB di sembarang tempat, terutama di daerah mata air dan tempat camp. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau mau BAB ya mbok ngesrop dikit gitu loh, ya nggak kelihatan, kemudian ditimbun lah ya, jadi nggak kelihatan banyak ranjau. Nanti udara pos mata air di pos 5 itu banyak sekali ya. Nginjeknya nggak sakit tapi bikin pincang ya. Oke, ingat Anda sedang datang sebagai pengunjung wisatawan. Hormati adat istiadat di sini. Ya, kedapatan membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan apapun akan kami laporkan kepada pihak berwajib. Jadi di Indonesia itu nggak kayak di luar negeri ya, yang minuman itu kayak jadi logistik wajib karena saking dinginnya gitu. Di Indonesia jangan ikut-ikutan ya. Jadi nggak boleh bawa. Kemudian wanita yang sedang menstruasi haid disarankan tidak melakukan pendakian. Nah, biasanya ini sih bukan masalah mistiknya sebenarnya ya. Biasanya kalau yang lagi menstruasi, lagi haid itu kan kadang moodnya nggak tentu gitu. Kalau moodnya nggak tentu naik, nanti khawatirnya jadi kayak gimana ya, nggak kontrol emosinya, gampang down gitu kan, ngamuk-ngamuk, misu-misu gitu kan. Boleh kalau habis putus cinta, welas misu-misu, nanti malah jadi dievakuasi sama tim SAR, merepotkan tim SAR. Jadi kalau yang sedang menstruasi atau haid nggak boleh naik ya. Nggak semuanya sih, ada juga yang cewek-cewek yang kuat gitu, kadang nggak ngomong saya lagi udah naik ya. Ada, tapi kadang juga ada yang naik baru pos 1 udah polanya macam-macam karena moodnya nggak enak ya. Jadi kalau wanita sedang haid dilarang naik ke Gunung Slamet. Kemudian jaga barang bawaan Anda, kehilangan barang bukan tanggung jawab pengelola ya. Jadi ini banyak sekali laporan yang kadang-kadang, mas sendalku ketuker, mas matrasku hilang ya. Ya mohon maaf, laporan kami tampung, tapi kalau harus bantu mencari kadang-kadang nggak maksimal karena pendaki banyak banget gitu ya. Kita juga kalau harus nanya satu persatu pendaki kayak nggak sopan gitu loh. Dicek satu persatu, ini matras siapa kan nggak mungkin gitu. Jadi untuk hal seperti itu tolong dijaga gitu loh. Tetap kita bantu nyari, kita bantu menerima laporan, tapi nggak bisa maksimal gitu. Alhamdulillah dulu sempat ada kasus di Slamet yang banyak mencurigakan sudah ketangkap orang kemarin ya. Intinya bukan dari pengelola, bukan dari warga lokal lah gitu. Namanya pendakian banyak orang ya, resikonya segala macam ya. Kami tetap bantu, kami tetap cari, tapi mohon maaf tidak bisa maksimal. Jadi dijaga barang-barangnya sendiri ya. Kemudian stop pendakian bila cuaca memburuk. Ini ada hubungannya dengan tadi di batas aman itu. Kalau memang cuacanya memburuk ya jangan memaksakan untuk naik ya. Ini wajib membaca dan mematuhi aturan tersebut. Ini ada nomor info basecamp yang bisa dihubungi ya. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar. Oke. Nah selanjutnya ini nanti kalian dapat peta. Kalau mungkin udah pernah naik sih udah tahu ya, tapi yang ada yang belum pernah naik ya, ini ada keterangannya di sini. Ada 9 pos ya sampai puncak, 10 dengan puncak ya. Sedikit aja saya ulas di sini. Ini ada pos 1 ada basecamp dari pos 1, ada keterangannya di sini, nanti bisa Anda baca sendiri ya. Dari basecamp ke pos 1 ke pos 2 biasa ada keterangannya di sini ya.
Ada estimasi waktunya juga. Nanti yang perlu diperhatikan adalah ketika di atas pos 2, ini ketika turun ya, di atas pos 2 itu ada percabangan dari jalur lain. Ada 2 percabangan dari jalur basecamp sebelah saudara kita ya, basecamp tetangga kita. Kalau turun tolong hati-hati. Berarti kalau turun posisinya nanti teman-teman ambilnya ke kanan, jangan ke kiri ya. Kalau ke kiri nanti nyasar. Ini kita turun ketemu persimpangan, nanti udah ada tandanya ya. Ambil yang ke kanan, yang arah ke basecamp Bambangan ya. Ini di antara pos 2 dan pos 3 ini, kalau turun agak hati-hati, banyak yang kadang nyasar ya. Kemudian naik lagi pos 4, pos 5 ini ada mata air. Ini agak turun ke bawah dikit sih, cuma hati-hati ya, licin ya, kadang-kadang juga banyak ranjau juga. Nah kalau musim-musim hujan kayak gini mungkin ada mata airnya, tapi kalau musim kemarau ya mending bawa air dari bawah ya. Jangan mengandalkan mata air, takutnya nggak mengalir atau gimana ya, mending bawa dari bawah ya. Nah pos 5 ini adalah pos recommended kita. Kalau misal mau naik, paling nggak kita ngecamp di minimal di pos 5 lah, pos 5, 6 atau 7, biar nanti summitnya nggak terlalu jauh. Kalau ngecampnya di bawah pos 5 nanti takutnya summitnya terlalu jauh ya. Nah ini di atas pos 5 juga ada persimpangan lagi ke jalur tetangga ya. Kalau turun dari pos 6 ke 5 agak hati-hati karena ambilnya ke kanan terus kalau turunnya. Kemudian pos 7 ada shelternya, setelah shelter yang terakhir naik pos 8, pos sebenarnya Pelawangan. Ini batas vegetasi, jadi sudah nggak ada pepohonan ya, sudah treknya udah jadi batu. Di sini sepatu tuh wajib sekali. Kalau yang nggak bawa sepatu silakan mau coba ya, kakinya ledes ya. Ini agak hati-hati dari pos Pelawangan ke atas karena sudah medan terbuka, tidak ada pegangan, pijakannya licin ya, hati-hati sekali. Dan nanti juga sampai puncak, usahakan sepuncak maksimal pagi lah ya, jam 11 sudah harus turun, karena khawatirnya ada kabut. Kalau turun dari puncak ke bawah, yang dikhawatirkan adalah kabut, karena ada nyasar sampai ke kanan kiri jalur karena nggak kelihatan jalurnya. Oke ya, jadi intinya adalah naik gunung kita itu ada niatnya, niat kita baik, niat kita mendaki. Kalau terlalu yakin, terlalu jadi nantinya sombong, terlalu takut juga akhirnya panik. Biasa aja ya, hormati kearifan lokal, jaga kelas dan lingkungan ya. Yang penting naik turun, bismillah. Kita mau mencoba mengenal alam, dekat dengan alam ya. Kalaupun terjadi suatu misal keadaan nggak memungkinkan di puncak, tolong jangan memaksakan untuk ke puncak ya. Ada batas aman di sini. Oke ya, selebihnya nanti bisa teman-teman baca di sini ketika jenengan nanti masuk ke basecamp, ke loket pendaftaran akan dikasih ini. Itu ya untuk simaksi, bukan simaksi ya. Kadang-kadang ada yang nanya, Mas simaksi Gunung Slamet Bambangan berapa? Sebenarnya bukan simaksi ya. Kalau simaksi itu kan surat izin masuk kawasan konservasi ya. Jadi itu biasanya untuk apa? Gunung-gunung yang masuk ke dalam taman nasional kayak Semeru, kayak Gede Pangrango gitu, itu istilah simaksi. Kalau basecamp Slamet via Bambangan ya hanya tiket masuk lah. Itu 25.000 per orang sudah termasuk asuransi. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti untuk ketua rombongan meninggalkan ya satu KTP di loket. Satu kelompok satu aja, jadi nggak usah semua orang. Nanti kalau turun pengambilannya harus menunjukkan sampah ya. Oke, itu aja yang bisa Mimin share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa tetap persiapkan fisik, perlengkapan ya, logistik yang baik ya, biar pendakian jadi lancar. Siapkan hati juga ya, jangan baperan nanti lihat pendaki-pendaki cantik, lihat pendaki gandengan tangan terus baper ya, hati-hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam lestari.